Oke, selamat datang di mata kuliah pengembangan aplikasi mobile atau mobile application jurusan Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Saya Iketut Resika Artana. Nah, pada video-video tutorial ini kita akan belajar mengembangkan aplikasi mobile dengan Android Studio. Untuk pertemuan kali ini, untuk video sesi kali ini, kita akan mencoba membuat project baru, project Android dengan Android Studio, dan juga kita akan mencoba untuk membuat aplikasi yang sederhana. Nah, selamat mengikuti. Oke, kita akan belajar membuat project di Android. Pertama, klik 2 kali pada icon Android Studio. Oke, jika sudah, inilah tampilan ketika kita mengklik tadi Android Studio tadi, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat project-project yang sudah kita pernah buat sebelumnya ini. Kalau ingin membuka, bisa klik 2 kali. Nah, di bagian sini kita bisa membuat project baru, membuka project yang sudah pernah kita buat sebelumnya, mengimport contoh-contoh kode Android, version control, terus bisa kita juga mengimport project yang sudah pernah kita buat sebelumnya, baik di Eclipse maupun di Gradle. Kita bisa juga melakukan konfigurasi dan melihat dokumentasi ataupun manual dari Android Studio. Nah, sekarang kita bisa klik Start a New Android Studio Project untuk membuat project yang baru. Nah, di sini kita menulis judul aplikasi yang kita buat. Diawali dengan huruf kapital, contohnya saya membuat app Undixa. Oke. Kemudian di sini adalah company domain, yaitu domain yang akan kita gunakan. Jika tidak ada, bisa kita ketik secara asal, tapi sesuai dengan kode domain, penamaan domain. Contohnya saya ketik seperti ini. Kemudian ada lokasi project. Jadi secara default dia ada di user kita, Android Studio Project app Undixa. Kemudian tekan tombol next. Nah, di sini kita menentukan minimum SDK aplikasi kita berjalan nantinya, atau target Android perangkat Android kita. Nah, jika bingung memilihnya, bisa klik Help Me Choose. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita membuat aplikasi Android, kita biasanya menargetkan pengguna dari aplikasi kita itu sebanyak-banyaknya dari pengguna Android. Nah, untuk itu kita biasanya memilih versi Android yang terendah. Ya, contohnya seperti kita memilih Jailbreak, berarti sekitar 90,4% dari pengguna Android itu bisa kita sasar atau potensial menggunakan aplikasi kita. Tetapi kelemahannya adalah semakin kecil versi Android, maka fitur-fiturnya juga semakin terbatas. Untuk itu kita harus benar-benar memilih disesuaikan dengan fitur yang kita butuhkan untuk menentukan versi Android yang kita gunakan. Tetapi dalam perjalanannya, jika seumpamanya nanti berubah ketika membuat aplikasi, berubah versi Android, itu bisa dilakukan di Android Studio. Nah, di sini contohnya sekarang saya ingin membuat aplikasi yang ada kalendernya, bisa mengakses Google Calendar API. Nah, di sini bisa saya cek versi Android berapa yang cocok untuk saya gunakan. Nah, ini saya bisa menggunakan versi Escape Sandwich, yaitu di 4.0. Nah, di sini ada kalender providernya, itu kalender API. Jadi saya bisa pilih ini gitu. Nah, itu contohnya. Oke, untuk sekarang coba saya pilih Fingerbread. Nah, kalau sudah, silakan next. Terus activity, inilah pemilihan activity. Activity itu adalah user interface dari aplikasi Android. Jadi setiap aplikasi Android biasanya memiliki minimal satu activity atau lebih. Tetapi ada juga aplikasi Android yang tidak memiliki activity sama sekali, seperti aplikasi Android yang berjalan secara background. Nah, di sini coba kita pilih blank activity, satu activity saja, klik next. Terus inilah main activity, nama activity-nya, terus layout-nya, judul, dan menunya. Lalu tekan tombol finish. Oke.
Tunggu sebentar sambil menunggu Android Studio-nya terbuka. Oke, inilah tampilan dari Android Studio. Ketika baru terbuka itu akan muncul tip of the day, bisa dibaca untuk memperkaya pengetahuan kita dalam penggunaan Android Studio. Bisa kita next untuk melihat yang lainnya, atau kita tutup saja dulu. Oke, ini adalah tampilan project app Undixa yang sudah kita buat tadi. Nah, di sebelah sini itu ada daftar file-file atau folder yang berhubungan dengan project kita. Di sini ada manifest. Manifest ini berisi konfigurasi dari Android. Terus di Java, di sini kita akan banyak bekerja, terutama di main activity. Isinya adalah program dengan bahasa Java yang kita gunakan untuk memprogram di Android. Kemudian di bagian yang lain yang penting itu di layout untuk menentukan tata letak dari activity yang kita buat tadi. Contohnya tadi kan membuat activity main. Nah, terlihatnya bisa klik 2 kali. Nah, ini activity main. Itu tampilan activity main. Kita bisa lihat di sini. Ini ada dua mode, ada desain sama teks. Sebenarnya ini adalah bentuk XML, bisa kita lihat bentuk teks. Nah, inilah XML dari aplikasi yang kita, activity yang kita buat tadi. Nah, kita bisa kembalikan dalam bentuk mode desain. Nah, kemudian di sebelah sini ada palette, yaitu komponen-komponen yang bisa kita gunakan dalam aplikasi Android. Di sini ada layout untuk menentukan tata letak, ada frame, linear layout, secara horizontal, linear layout, vertikal, tabel layout, tabel row, grid layout, relative layout, dan sebagainya. Kemudian ada widget untuk yang bisa kita gunakan, ada plain text dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di bawah ada banyak yang sudah disediakan. Tinggal kita gunakan, klik dan drag ke dalam layout yang kita buat yang di bagian sini. Oke, di sini adalah komponen tree, yaitu komponen-komponen yang kita gunakan yang sudah kita drag ke sini, nanti akan terlihat di sini. Nah, seperti itu.